Selamat pagi semuanya, selamat pagi teman-teman. Dan yang saya hormati Bu Yeni selaku pengampu mata kuliah Kimia Otomotif. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Govinda Trian Saksena. Saya dari Pati. Ya. Semoga teman-teman semua tetap dalam lindungan Tuhan. Karena di suasana yang pandemi ini kita harus tetap menjaga kondisi, ya. Tetap menjaga jarak, tetap menjaga protokol kesehatan, tetap mematuhi protokol kesehatan dan hindari kerumunan dan tetap selalu pakai masker, ya. Maaf, kali ini saya tidak memakai masker karena kalau memakai masker nanti suaranya tidak begitu jelas. Terus kemudian ya kita harus juga tetap semangat dengan pembelajaran kali ini yang dilaksanakan dalam via daring atau online. Walaupun begitu kita tetap semangat karena itu adalah anjuran dari pemerintah. Nah, gitu. Langsung saja untuk menuju ke inti dari video ini, langsung saja kita mulai pembahasan berikut. Ya, nama saya Govinda Trian Saksena, NPM 32201100038, kelas 1B PFTMU. Kali ini saya akan memaparkan 10 soal yang sudah saya buat sendiri dan beserta kunci jawabannya dengan materi elektrokimia dan bahan bakar. Langsung saja, soal yang pertama ini adalah jelaskan apa yang disebut elektrokimia. Pembahasan. Elektrokimia adalah cabang ilmu kimia fisika yang mempelajari aspek elektronik dari reaksi kimia. Elemen yang digunakan dalam reaksi elektrokimia yaitu sel Valgani dan sel elektrosis. Itu tadi pengertian dari elektrokimia. Selanjutnya soal yang nomor 2. Jelaskan apa itu redox. Redox merupakan istilah yang menjelaskan berubahnya bilangan oksidasi atau keadaan oksidasi atom-atom dalam sebuah reaksi kimia. Istilah redox berasal dari dua konsep, yaitu reduksi dan oksidasi. Itu adalah penjelasan tentang apa itu redox. Selanjutnya soal yang nomor 3. Mengapa besi bisa berkarat? Pembahasannya adalah reaksi kimia yang terjadi pada air atau H2O, oksigen atau O2, dan besi atau Fe. Inilah yang membentuk besi dan menimbulkan pengaratan. Jadi reaksi dari 3 unsur tersebut yang menjadikan besi itu berkarat, yaitu air, oksigen, dan besi. Selanjutnya yaitu soal nomor 4. Bagaimana mencegah pengkaratan besi? Pembahasannya mengontrol kelembapan ruangan, mencegah bersinggungan dengan oksigen, memberi oli atau minyak, memberi lapisan plastik. Nah, kenapa kok harus mengontrol kelembapan? Karena kita mengingat soal tadi bahwa penyebab besi berkarat adalah 3 unsur, yaitu air, oksigen, dan besi itu sendiri. Jika kita mengontrol kelembapan ruangan, secara otomatis kadar air dalam ruangan itu sedikit, jadi memungkinkan besi
pengkaratannya lebih lama. Terus yang kedua adalah mencegah bersinggungan dengan oksigen. Nah, kalau oksigen di sekitar itu sedikit atau minimal, itu juga akan menimbulkan pengkaratan besi itu dengan waktu yang agak lama. Terus selanjutnya memberi oli atau minyak, memberi lapisan plastik. Ini adalah kalau semisal kita memberi lapisan, berarti meminimalisir reaksi pada besi itu sendiri atau Fe. Itu ada yang mungkin yang belum paham atau yang kurang jelas, bisa ditulis di kolom komentar. Soal selanjutnya yaitu nomor 5. Jika massa hidrogen 7 gram dan massa air 12 gram, maka hitunglah gas oksigen untuk reaksi tersebut. Penyelesaiannya adalah H2 atau hidrogen ditambah setengah dari O2 atau oksigen sama dengan H2O atau ini unsur air. Diketahui bahwa hidrogen 7 gram kemudian ditambah setengah dari O2 atau oksigen sama dengan itu tadi H2O atau air 12 gram. Jadi setengah O2 sama dengan 12 gram min 7 gram. Setengah O2 sama dengan 5 gram. Terus O2 sama dengan 5 bagi 2. Jadi hasil yang didapatkan dari massa hidrogen 7 gram dan air 12 gram, maka gas oksigen yang bereaksi adalah 10 gram. Bisa dipahami ya teman-teman, itu tadi reaksi oksigen jika hidrogen 7 gram dan massa air 12 gram. Soal yang selanjutnya yaitu nomor 6. Apa pengertian hidrokarbon? Hidrokarbon adalah senyawa penyusun campuran bahan bakar, baik bahan bakar fosil maupun alternatif. Disebut senyawa hidrokarbon sebab tersusun atas unsur hidrogen dan karbon. Nah, jadi pengertian hidrokarbon itu karena tersusun antara unsur hidrogen dan karbon, maka disebut dengan hidrokarbon. Soal selanjutnya yaitu nomor 7. Apa kelebihan dan kekurangan bahan bakar fosil? Pembahasannya yaitu kelebihan mudah ditemukan, relatif murah, transportasi mudah melalui pipa. Nah, mudah ditemukan yaitu banyak di sekitar kita bahan bakar fosil. Salah satunya yaitu adalah solar, bensin, pertalite, pertamax dan lain sebagainya. Terus relatif murah, harganya sangat terjangkau teman-teman. Kalau dibanding dengan biogas atau yang lain sebagainya itu harganya lebih murah yang fosil. Terus transportasi mudah melalui pipa, karena kebanyakan besar itu bahan bakar fosil itu maksudnya dijadikan bentuk cair atau gas. Jadi secara tidak langsung dengan transportasi menggunakan pipa itu jauh lebih mudah teman-teman gitu. Terus selanjutnya kekurangannya, menimbulkan zat karbon yang sangat banyak sehingga dapat merusak lapisan ozon. Tidak dapat diperbarui, kemungkinan akan punah. Ya, tentunya itu kekurangan dari bahan bakar fosil, menimbulkan karbon yang sangat banyak. Karena semisal dari sepeda motor ya teman-teman, itu kan bahan bakarnya bensin
bensin itu mengeluarkan namanya zat yaitu CO2 atau karbon monoksida. Itu sangat berbahaya dengan lapisan ozon. Tidak hanya dengan lapisan ozon, itu dapat juga merusak atau mengganggu ekosistem alam lainnya seperti tumbuh-tumbuhan, seperti manusia itu sendiri dan lain sebagainya. Dan kemudian tidak dapat diperbarui. Tentu saja tidak dapat diperbarui karena fosil itu adalah tulang belulang atau apa ya teman-teman, bangkai dari dinosaurus yang sudah mati dan terurai oleh tanah sehingga menghasilkan senyawa-senyawa itu. Karena dinosaurus itu hidupnya jutaan tahun yang lalu dan kemudian mati teman-teman. Jadi bahan bakar ini tidak dapat diperbarui. Kemungkinan akan punah. Pasti saja ini akan punah karena itu tadi teman-teman, tidak dapat diperbarui. Jadi lama kelamaan nanti akan punah. Dan anak cucu kita mungkin nanti tidak tahu apa yang namanya itu bensin dan tidak tahu apa yang namanya itu solar dan sebagainya. Terus soal yang selanjutnya yaitu nomor 8. Apa kelebihan dan kekurangan bahan bakar alternatif? Penyelesaian. Kelebihannya yaitu dapat diperbarui, ramah lingkungan, pasokan melimpah. Ya, itu kelebihan. Kenapa dapat diperbarui? Karena kita dapat menginovasi menjadi lebih baik lagi, dan tentunya itu tadi ramah lingkungan karena ini tidak menimbulkan emisi gas buang ya teman-teman. Jika menimbulkan juga sangat sedikit. Terus kemudian pasokan melimpah. Tentu saja pasokan melimpah karena ini sangat banyak di sekitar kita. Contohnya kita menggunakan sinar matahari untuk membangkitkan tenaga listrik, itu juga bisa. Terus kemudian kita mengolah sampah menjadi bahan bakar teman-teman, itu juga bisa. Terus kekurangannya yaitu kurang efisien, harga lumayan mahal dan susah didapat. Tentunya ini sangat kurang efisien jika dibanding dengan bahan bakar fosil teman-teman. Karena itu tadi kita perlu mencari terus kita mengolahnya sendiri, kemudian baru kita bisa menikmati. Terus harganya lumayan mahal. Yang mahal ini bukan, yang saya maksud mahal ini bukan energinya ya teman-teman, tapi alat atau media untuk mengubah energi alam itu tadi seperti sinar matahari, udara, air dan lain sebagainya menjadi suatu energi yang kita perlukan. Itu harga alatnya itu sangat mahal dan kemudian susah didapat. Ya, susah didapat ini juga ya, karena apa? Karena untuk saat ini masih sedikit sekali orang yang membuat bahan bakar alternatif, karena masih banyak sekali bahan bakar fosil itu tadi. Soal yang selanjutnya yaitu soal nomor 8. Apa yang disebut oktan? Nah, penjelasan oktan adalah angka yang menunjukkan seberapa besar tekanan yang bisa diberikan sebelum bahan bakar terbakar secara spontan. Jadi semakin tinggi oktan itu maka semakin baik, karena dia bisa istilahnya ya, dia bisa terbakar dengan sendirinya. Jadi oktan dari bahan bakar, dari pertalite, dari premium dan dari pertamax itu berbeda-beda teman-teman. Semakin tinggi oktannya maka semakin baik kualitasnya gitu, dan juga semakin berkurang gas buangnya teman-teman. Jadi itu pengertian dari oktan.
Terus soal nomor 10, ini soal yang terakhir teman-teman. Bagaimana menurut Anda tentang bahan bakar fosil jika semakin lama semakin berkurang dan tidak menutup kemungkinan akan punah? Nah, ini sangat ini guys, teman-teman, ini sangat pasti akan terjadi ini. Terus pembahasannya, sebagai generasi muda tentunya kita harus berinovasi tentang pembaruan energi. Kita bisa memanfaatkan sesuatu di sekitar kita, contohnya sampah, sinar matahari, air, udara, dan lain-lain. Yaitu pembahasan dari ini soal nomor 10, jika bahan bakar fosil semakin berkurang dan kemungkinan akan punah. Tentunya saja kita harus berinovasi, membuat terobosan-terobosan baru. Kita harus menciptakan sebuah penemuan, ya bukan penemuan, namanya apa, itu tadi energi alternatif untuk mengatasi kepunahannya dari bahan bakar fosil. Karena kita anak-anak muda ya teman-teman, karena anak muda itu adalah apa ya namanya, harapan bangsa. Kok saya jadi ingat pesan Bapak Soekarno ya, Bapak proklamator kita, yang pernah berkata, berikan saya 10 orang tua, nanti akan saya cabut Gunung Semeru, dan berikanlah saya 10 anak muda, akan kuguncang dunia. Karena harapan dari sebuah bangsa yaitu anak muda teman-teman. Jadi secara bersemangat kita harus menciptakan sesuatu yang baru untuk kelangsungan hidup kita dan untuk orang sekitar kita, dan umumnya untuk negara dan dunia. Jadi kita harus menciptakan itu. Kita berpikir untuk maju ke depan guys. Kita sudah mencapai slide akhir. Itu terima kasih buat jenengan semua, kalian semua yang telah menonton video ini. Dan jika ada kritik, saran, atau kata-kata saya yang kurang berkenan dalam hati panjenengan, hati kalian semua, saya mohon maaf. Dan jika ada saran dan kritik atau lain sebagainya, komentar bisa jenengan tambahkan, atau bisa jenengan tambahkan di kolom komentar di bawah ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih semuanya.